Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saya doakan semua yang hadir sehat walafiat, panjang umur, mudah rezeki. Nepangkeun nami teh Cecep Maulana, biasa di Trans TV Islam itu Indah, menemani Ustadz Maulana jamaah. Eta Ustadz mau upami ieu mah Ustadz Cecep mau ceramah. Saya mau ngasih doa sama ibu dan bapak, doa yang cocok untuk keadaan ekonomi zaman sekarang. Doa ini diajarkan Nabi sama Abu Umamah. Abu Umamah 3 hari nggak pulang-pulang di masjid terus. Nabi tanya, kenapa terus di masjid? Kau sedang itikaf? Tidak ya Rasul. Lalu kenapa di masjid terus? Saya punya masalah ekonomi, saya punya hutang, tapi saya belum bisa bayar. Apa hubungannya dengan masjid? 4 orang di luar masjid lagi duduk nunggu saya keluar, karena nggak berani nagih utang di dalam masjid. Makanya saya nggak keluar. Kata Nabi, jangan sembunyi kalau lagi punya hutang. Bacalah doa ini, begitu dibaca ekonominya lancar, bisnisnya lancar, hutangnya lunas. Apa doanya? Ini yang ingin saya bagikan ke ibu dan bapak, barangkali perlu. Barangkali ya. Di pesantren saya disebut doa lagi punya hutang. Allahumma. Kompak. Inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal azzi wal kasal wa minal jubni wal bukhal wa min galabatid dain wa qahri rijal. Panjangannya Bu ya, susah, nggak kecatat, tapi ada yang pendek. Kita baca sama-sama. Doa lagi punya hutang, doa yang pendek. Allahumma lunasan. Nah itu yang wajib kan lunasan Pak. Soal hutang bukan masalah uang, masalah niat. Miliaran lunas kalau berniat. 100.000 5 bulan nggak kebayar, nggak ada niat. Betul tidak? Aslinya saya pernah punya hutang ratusan juta. Dulu saya direktur utama sebuah perusahaan, 2010 bangkrut. Hutang saya ratusan juta, 3 hari lunas tanpa pinjam uang ke bank. Gimana caranya? Sholat tahajud. Beres tahajud saya berdoa. Apa doanya? Ya Allah, mudah-mudahan rumah saya payu. Nyeti mana deui mayarna Pak? Aya ratusan juta mah harus jual aset. Rumah saya tuh di Antapani, maaf, di depan Masjid Arumi, Pratista 2 E7. Masjidnya besar seperti ini. Rumah saya di depan masjid. Saya sudah di situ Bu. Masjid belum ada, masjid ada, sayanya nggak ada, karena dijual. Rumah jual untuk bayar hutang, mobil jual untuk bayar hutang, motor jual untuk bayar hutang, istri sabar, jangan kepikiran. Wah, bidadari is not for sale. Istri untuk dicintai, bukan dikecewakan. Saya bawa istri ke Inhofteng.
Saya ngontrak di situ, di Jalan Pelindung Hewan. Sisa hasil penjualan rumah, mobil, motor, setelah lunasin utang, saya beli beca. Nah, ini sejarahnya Pak ya. Namanya beca odong-odong, yang buat anak-anak itu. Akhirnya saya cari nafkah jadi penarik beca. Saya tanya istri saya, "Mama malu tidak?" Sekarang suaminya bukan lagi direktur, tapi penarik beca. Jawaban istri saya, "Kenapa harus malu? Ini pekerjaan halal, pekerjaan berkah. Kenapa harus malu?" Tapi mama sudah tidak punya rumah, mama sudah tidak punya mobil, mama sudah tidak punya motor. Apa kata istri saya? Betul, rumah tidak ada, mobil tidak ada, motor tidak ada, tapi ayah tidak boleh lupa, cinta mama tetap ada. Langsung saya meneteskan air mata, Bu. Istri bilang seperti itu. Mohon maaf ibu-ibu, saya tanya satu pertanyaan, ini sangat penting bagi ibu. Kenapa mama bisa sabar dikasih miskin? Kenapa mama bisa sabar dikasih susah? Satu kata dari istri langsung saya nangis. Apa kata istri saya? Kagok. Maaf bagi yang bukan orang Sunda. Apaan tuh kagok? Terlanjur. Saya tanya, kagok naon? Kagok dijodohkeun Allah. Jadi ibu juga maaf, suami itu kagok, nggak bisa ngapa-ngapain, geus kagok. Mohon maaf, gimana cara meraih rezeki berkah di masa sekarang? Tolong ikuti nih. Islahul qalbi, islahul fikri, islahul amali, bersihkan hati, bersihkan pikiran, bersihkan amalan. Hati dulu beresin. Virus yang paling bahaya bukan COVID, virus yang banyak menyebar di komplek perumahan, namanya dengki. Cirinya susah lihat tetangga senang. Tetangga beli motor panas tiris, mobilna anyar diopname, imahna ningkat maut. Awas ya, kalau anda punya penyakit seperti itu ke tetangga, cepat-cepat diruqyah. Taubat, mohon maaf, bersihkan hati. Dua, bersihkan pikiran. Saya ceramah di Sulawesi, di sebuah pedalaman, naik sampan. Masjidnya dari triplek, Pak. Coba, ini mah dari kaca, luar biasa. Triplek. Begitu saya wudhu, kaget, tempat wuduna tinu marmer. Saya tanya DKM, kenapa tempat wudhunya bagus? Pak Ustadz, dulu ada Ustadz dari Jakarta ceramah di sini, beres ceramah bikin tempat wudhu. Tidak disangka tempat wudhunya sebagus ini. Siapa? Almarhum Syekh Ali Jaber. Orangnya sudah meninggal, sebelum meninggal bikin tempat wudhu dulu. Itulah orang cerdas, mempersiapkan. Begitu masuk alam barzah sudah ada bekal. Sekarang tiap hari tempat wudhunya dipakai ratusan orang. Jadi cahaya di alam barzahnya. Ada jemaah yang bertanya ke saya, Ustadz, kenapa umat Islam banyak yang susah di bidang ekonomi? Saya jawab tegas, satu penyebab umat Islam banyak yang susah di bidang ekonomi, hiji cek pedit ke masjid. Aneh, tiap ceramah masalah iya, jemaah di mana-mana jadi bararaut. Di Kalimantan baut, Sumatera baut. Punten Bu, saya tidak cerita tentang ibu-ibu di dia. Pokoknya mah jauh belah di dia. Lamun kamol nyanak 100.000 teh asa alit. Ke masjid mawa 50.000 teh asa gede. Tos dugi pagar masjid uih deui ditukeran 2.000-an. Kalau ke mall di meja nu beureum 2 lembar, nu biru 4 lembar.
nu 2000 mah disintrek ke kolong ranjang. Mohon panitia pemuda anak-anaknya bisa ditertibkan supaya ya, supaya jangan lari-lari lah pemacarana, supaya diem. HP, YouTube itu aja deh. Kasih saja apa? Upin Ipin. Mohon maaf. Baik, kita lanjutkan lagi. Sampai mana tadi, Bu? Ini. Mall. Ibu kalau ke mall, di meja yang merah 2 lembar, yang biru 4 lembar, yang 2000 disintrek ke kolong ranjang. Di mall mah parkir ge 10.000. Mohon maaf, punten. Setengah jam di mall 400.000 CF. Setengah tilu teges aya di bumi. Siap-siap rutinan pada asar. Saat can ka masjid ka kolong ranjang heula. Neangan nu tadi 2000. Cek suami keur naon di kolong? Neang 2000. Antepkeun pirage 2000. Antepkeun sagadeun deui ka masjid. Wajib mawa 2000. 100.000 mah makruh. Komo mawa 1 juta mah haram. Itu pemikiran yang salah. Jadi ubah cara berpikir. Leres teu, Bu? Ubah cara berpikir. Kemarin saya ceramah di SPN Cisarua. Yang hadir 1000 calon-calon polisi. Selesai ceramah besoknya ada yang telepon. Nampaknya seorang perwira. Ustaz, ceramah kemarin luar biasa. Teknik jadi orang sabar. Terus terang saja, kadang-kadang saya tuh mudah emosi. Ya, panitia yang pemuda, tolong ya, yang di atas supaya jangan jalan-jalan, gimana caranya ya? Baik. Apa teknik cara jadi orang sabar? Teknik cara jadi orang sabar itu, mohon maaf ya, Ibu penasaran, Bu? Cara jadi orang sabar? Mau tahu? Metode ini saya ambil dari program NLP, Neuro Linguistic Programming. Mohon maaf, kita kasih contoh. Kalau saya lagi ceramah, ada motor lewat, knalpotna teh tarik. Kedengaran, abaikan. Tolong diikuti, Bu. Kedengaran, abaikan. Silakan. Sekali lagi. Itu namanya rumus knalpot. Kalau saya bilang knalpot, Ibu jawab kedengaran, abaikan. Knalpot. Agak semangat. Knalpot. Nah, buat apa manfaatnya, Ustadz? Kita coba. Ini contoh saja. Ibu punya tetangga, dia benci banget sama ibu. Ibu senyum memalingkan muka dia. Kata-katanya menyakiti hati. Status WA-nya nyindiran wae ibu. Ibu pakai baju coklat, eta si coklat lieur aing mah. Pakai baju koneng, eta si koneng bikin saya pusing. Ibu, kalau kata-kata dia membuat jadi perhatian ibu, maaf, ibu jadi banyak pikiran. Begitu dia ngomong menyakitkan, jangan dibalas. Diam, menundukkan kepala, di hati bicara. Knalpot. Apa knalpot? Ulangi, knalpot. Ibu teh pisuksesun. Amin gitu meneh. Aya jeda lama teh. Kita doa baik gitu Ibu. Ibu teh suksesan. Amin. Tapi terjadi. Lantaran si eta tatangga dengki. Ibu teh siap bisnis, bikin warung nasi rames. Roda geus meser, kursi geus siap, can di launching,
Si eta datang. Teteh bade icalan, muhun. Icalan naon? Nasi rames, nyobian, mangga sasendok. Punten teh masihan saran, saena tong icalan teu ngeunah. Ibu langsung baud atuh. Cek suami kunaon? Teuing. Teu jadi dagang teh. Naon? Teu ngeunah. Ibu terpengaruh gara-gara kata-kata teu ngeunah. Begitu dibilang teu ngeunah kuduna tungkul, nah hate nyarios kenal pot. Apa kenal pot? Bapak di tempat kerja ada rekan kerja, dihareupeun mah senyum. Mohon maaf, gara-gara di rumahnya tidak ada kaca, tidak ada cermin, di kantor teh cari muka. Kalau perlu menjatuhkan bapak di depan atasan. Pak, kata-kata dia bikin stres, Pak. Jangan dibalas. Kata yang menyakitkan dari dia, tungkul, kenal pot. Tapi jangan setiap kejadian kenal pot, terutama kalau ustadz sedang ceramah. Tarungkul, kenal pot. Sebentar lagi DKM ngajak surga. Zulhijjah. Ibu-ibu, ada yang ke rumah daftar untuk kurban sapi. Pendaftar pertama sudah tercatat. Barangkali ada yang menyusul untuk daftar nomor 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Silahkan ditunggu. Tarungkul, kenal pot. Sampai kurban pun teu aya nomor 2. Jangan seperti itu. Maaf, sedikit dibahas nih karena sebentar lagi kurban. Kalau ibu tahu hadis kurban, kalau bapak hafal ke hadis kurban, kendaraan di rumah bisa dijual supaya bisa kurban walaupun tidak punya uang cash. Gimana bunyinya? Gemukan binatang ternakmu, kurbanmu akan jadi kendaraan melewati jembatan Sirotol Mustaqim. Jadi nanti di akhirat, Bu, sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat semuanya jalan kaki, kecuali orang yang berkurban. Dia dikasih kendaraan, yaitu binatang yang dikurbankan. Jadi kalau ibu kurbannya kambing, datang tuh kambing. Mohon maaf, Bu, satu riwayat menjelaskan bersayap dengan sayap yang indah. Kata malaikat, ibu naiklah kendaraan ini. Begitu ibu naik, secepat kilat masuk surga. Kumaha nu teu kurban, culang cileuk. Di akhirat neangan embe. Kajian kurban milih nu pangmurahna binatang nage begal. Cek malaikat teh, ibu naik, ibu teh cicing. Ibu naik. Cek ibu teh kiateun moal. Kuat apa tidak? Mohon maaf, Bu. Kadang-kadang orang mahnya ai soal agama milih-milih harga. Mau kurban milih nu pangmurahna. Mau nyumbang masjid milih anu pangmurahna. Mohon maaf, Bu. Ya, gak masalah sih sebenarnya. Kayak jam dinding aja. Itu tuh harganya murah. Kalau ibu nyimpen jam dinding di masjid, manfaatnya dahsyat. Mohon maaf, siapa yang sholat lihat jam ibu, pahalanya ibu dapat tanpa mengurangi yang sholat. Tapi kalau ibu mau nyumbang jam dinding, harus izin DKM. Kalau tidak diizinin nggak boleh. Kenapa? Disikabeh marere jam. Jadi toko jam ya masjid. Sok, ayo nama, jangan mikir-mikir harga kalau nyumbang untuk masjid. Kurban yang terbaik. Kita kadang-kadang kalau soal hobi, wah, tidak mikir harga. Bapak resep ngagoes. Sepeda 10 juta dibayar cash. BPJS ke pamajikan mas 1,5 juta. Ibu resep tas mahal ge anggar we aya dicicil genep kali. Punten ibu-ibu, jangan pelit-pelit sama masjid, betul tidak? Karena ini rumah Allah. Saya keliling kemana-mana, Allahu Akbar. Pengalaman kayak tadi itu luar biasa. Islahul fikri, bersihkan pikiran. Islahul amali, bersihkan amal.
Rencanakan dari sekarang, Bu. Saya dari dulu tuh sejak ya Allah, mudah-mudahan satu saat maknya ceramah teh bukan ustad yang diamplopin, tapi ustad anu ngamplopan. Alhamdulillah bisa dipraktekkan sekarang, Bu. Ibu, kalau saya ceritakan merinding bulu kuduk. Banyak keajaiban-keajaiban dalam hidup saya. 15 Agustus saya lagi ceramah, terjatuh terkena stroke langsung. Gotong ke rumah sakit Santosa Kopo. Kata dokter opname minimal 1 bulan. Dalam waktu 24 jam dokter nyuruh pulang karena semuanya sembuh total. Alhamdulillah. Siapa yang menyembuhkan? Siapa yang ngasih rezeki? Mohon maaf. Makanya rencanakan dari sekarang. Rencana diklik di balik dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tes 1 2 3. Coba. Kalau ada kan berarti tuk-tuk gitu ya. YouTuber mohon maaf. Oh udah di pause? Oh enggak. Oke dieditnya. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Hari kita naon, Bang? Oh ya siap. Nya kunaon di dia teh aya. Saya tadi penasaran, Pak. Kan Bapak mah geus biasa meureun. Bisi aksesoris naon kudu apa? Atau bisi abi hungkul nu ningali. Bahaya ya, Pak. Ada di sini ngali akibat film KKN. Aduh. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi poho itu tentang naon tadi deh? Amalan ya. Mohon maaf ibu-ibu dan bapak-bapak. Sok rencanakan dari sekarang. Rencanakan, Bu. Teruskan ke Pak Ketua DKM. Ada yang datang sini ya, Pak ya. Direncanakan. Mohon maaf, Pak. Akhirnya terjadwal sehari 5 acara. Mohon maaf, harusnya maghrib tadi itu ada acara di Jakarta, Pak, di kantornya Menteri Agama. Tapi saya tidak hadir. Kenapa? Karena saya sudah janji acara di sini. Paling awal tidak boleh dibatalkan. Itu alasan pertama. Alasan kedua, acara di sana saya tidak diundang. Jadi sesuatu yang tidak direncanakan tidak akan terwujud. Sok Bapak teh rek ka surga teh kunaon? Yakin puasa membuat ke surga? Asik. Teu batal. Anak kecil juga bisa. Yakin tahajud bisa ke surga? Mohon maaf, Bu, rencanakan dari sekarang. Punya tanah, bikin ruko biasa. Bikin kos-kosan biasa. Tapi kalau ibu punya rencana, tanah yang ini mas saya mau bikin pesantren penghafal Al-Quran. Itu kan sudah mulai. Dream it, plan it, do it. Impikan, rencanakan, lakukan. Kita mah banyak-banyak rencana kadang-kadang, tapi tidak pernah do it, lakukan. Mulai sekarang lakukan. Saya masih ingat waktu ayah saya mencetak saya jadi penceramah dari kecil. Ayah saya bawa bangku kecil, cek bahasa Sunda mah jojodog. Sok, yang naik. Saya naik pakai jojodog. Pak, kunaon ngangge jojodog? Yang engke mah panggung nate. Kudu. Ayeuna latihan jojodog.
Saya masih ingat kalimat ayah saya itu ketika saya ceramah di Gelora Bung Karno. Jadi penceramah utama sekitar 1 juta lebih yang hadir, Bu. Di belakang saya ada 4 menteri. Saya masih ingat kata ayah, "Cep, satu saat panggung na gede. Ayana mulai tina jojodo." Kemudian saya didengarkan kaset pita almarhum, sekarang sudah almarhum ya, yaitu Kiai Haji Zainuddin MZ. Sok, jangan ikuti. Akhirnya saya mengikuti bukan hanya kalimat, tapi suaranya juga harus mirip. Akhirnya saya diikutkan lomba pidato. Waktu itu namanya lomba pidato mirip Kiai Haji Zainuddin MZ. Saya dipanggil panitia, Cecep Maulana peserta 57 tampil. Saya tidak sangka begitu lihat yang jadi penilai dewan juri adalah Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ. Idola saya yang tiap subuh suaranya didengerin. Sekarang di depan jadi juri. Bergetar, Bu. Grogi. Lutut saya yang kanan dengan yang kiri misah. Alhamdulillah. Akhirnya saya berdiri, ceramah, penilaiannya harus mirip. Ini dicontohin nggak usah? Oh, ya barangkali nggak usah sih. Soalnya ini udah lama banget. Saya agak lupa nih. Siap-siap? Kamera udah siap? Oh, tidak ada, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Zainuddin MZ mengatakan hakikat puasa membentuk manusia bertakwa. Intinya pengendalian diri agar kita terhindar sifat tercela, sekaligus membentuk kepekaan sosial dalam kehidupan. Masih banyak saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Maka kalau kita diberi keluasan rezeki, di sana ada hak anak yatim, janda-janda tua panti jompo kurang mampu. Iklan layanan masyarakat ini terselenggara kerjasama dengan Cecep Maulana. Pak Zainuddin, tidak usah tepuk tangan, Bu ya. Akhirnya Pak Zainuddin melambaikan tangan. Sini, nak. Nama kamu siapa? Cecep. Ya malu lah, Bu, masa ngobrol mirip. Nama kamu siapa? Cecep, Tat. Nanti panitia bingung. Kamu sama dengan anak saya. Sering tampil di TV One. Namanya Haji Fikir. Suaranya juga mirip. Itulah alasan kenapa suara saya tidak mirip. Karena anaknya yang lebih berhak untuk memakai suaranya. Terus Cecep mas suara odong-odong. Saya tanya beliau, Ustaz, maaf saya lancang. Saya ingin tahu rahasia sukses Bapak. Tidak ada di surat kabar, di televisi, media-media lain. Beliau bisikan ke telinga saya 3 kali. Rahasianya, amalannya. Apa kata dia? Sini. Ya pakai. Itu rahasianya. Apa Pak? Ikhlas. Apa Pak? Ikhlas. Apa lagi Pak? Ikhlas. Garuk-garuk jauh-jauh ke Jakarta cuma dapat ikhlas. Pulang ke Bandung bingung, murid saya di masjid nanya, Ustadz Cecep sukses ketemu Pak MJ di Jakarta, apa rahasianya? Ikhlas. Apa? Ikhlas. Apa lagi? Ikhlas. Ustadz bingung, sarwa aing ngelieur. Jadi ikhlas lah Pak. Betul? Kalau ikhlas, hidup ini nyaman, hidup ini enak. Mana? Makanya saya kan ada grup Pak, namanya Dai Muda se-Indonesia. Pandemi awal, pada telepon. Ustaz Cecep, gimana nih pandemi? Gimana apanya?
jadwal ceramah. Emang kenapa? Lieur tak, lieur kunaon? Sabulan nu ngondangan hiji, nu ngabatalkeun 28. Ustaz tetep sabaraha? Ah, di bejaan ge moal percaya. Sabaraha? Ngan 5. Sadinten. Asli, saya tidak bohong, Pak. Sejak pandemi awal sampai sekarang, bahkan sampai 7 bulan ke depan, sehari penuh, Pak. Tidak berpengaruh. Sampai bingung, mereka tidak percaya. Nggak mungkin, Tad. Ini pandemi, Tad. Masjid-masjid pada dilarang pada ini. Kenapa Ustaz Pino? Apa rahasianya? Hiji, ceramah nawe gratis ke. Orang tidak ngundang itu karena tidak ada dananya. Enggak, saya gratis ke. Pino. Oke, kumaha ngongkosan sa Allah. Aslinya, Bu, saya tiket pesawat semuanya, wah, Masya Allah. Cek logika masa minggu kita beres, Allah biaya. Dari Ramadan dulu tuh saya keliling Padang, wah, sudah sampai sekarang, alhamdulillah, tidak masalah. Siapa yang ngasih rezeki? Siapa yang ngongkosin? So, ibu pun yakin gitu, mah, Bu. Jangan khawatir. Jangan sampai gara-gara pandemi ibu teh jadi mudah marah dan emosi ke suami. Iya, gara-gara pandemi suami sudah tidak lagi memberikan transfer yang besar seperti dulu. Ibu teh amek-amekan ke suami. Pagi-pagi teh geus melotot. Sore melotot. Ibu tidak boleh melotot ke suami. Kenapa? Sebab melotot istri mempengaruhi jantung. Unaon suami cicing wae di polototan jantungna beunang. Ibu harus nyontoh wanita-wanita Jepang. Suaminya paranjang umur bukan karena mengkonsumsi ikan mentah, lantaran istrina teu bisa melotot. So, mulai dari sekarang sudahlah, persiapkan dengan baik. Jangan sampai kita ini hidup ini nambah stres, hidup masing tenang. Beres deh. Islahul amali, bersihkan amal. Rezeki nih, saya kasih tahu ya. Ibarat kupu-kupu. Semakin dikejar, semakin terbang. Semakin dikejar, semakin menghindar. Makanya nyari duit di zaman sekarang kitu hese. Lain gitu carana nyari rezeki. Bikinlah taman yang indah. Bunga-bunga yang wangi akan membuat kupu-kupu datang sendiri. Apa yang dimaksud dengan bunga yang indah? Birrul walidaini. Berbakti kepada ibu bapak. Masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. 2010 ketika saya jadi penarik beca, anak saya sakit. Penyakit langka. Tiap malam jerit-jerit. Ayah sakit. Sabar saya. Anak saya umur 5 tahun namanya Zahra. Saya namai Zahra karena terinspirasi putri Nabi Fatimah Zahra. Ayah, kenapa rambut Zahra pada rontok? Kan lagi sakit saya. Tapi habis ayah rambutnya tuh banyak. Ya sabar ya nak ya. Kalau rambutnya udah nggak ada lagi nanti mati enggak jarak. Nggak tahu nak, ayah nggak bisa jawab. Tidak ada satupun yang bisa tahu kematian. Tapi ingat sayang, Allah tidak akan mungkin meninggalkan kita. Allah tidak akan mungkin menzalimi kita. Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Saya bawa ke dokter. Ini termasuk kategori penyakit langka. Tapi di Singapura pernah ada yang sembuh. Rumah sakitnya ini, kalau bapak ada biayanya bawa ke sana. Minimal siapkan 300 juta, bahkan bisa sampai habis 2 miliar. Saya sudah bingung juga. Karena saya sudah tidak lagi punya mobil, motor, rumah. Sehari-hari narik beca paling dapat 50 ribu. Begitu saya bilang sama istri, kata istri, la takhaf wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut,
Jangan berduka cita. Allah bersama dengan kita. Ayah, sok ke pesantren lagi, silaturahmi sama kiai. Begitu saya datang ke kiai, tutupan pantun aja, berdua di ruang tamu. Kiai saya ngambil gelas kosong tanpa air. Ini umpamakan gelas kosong, ditutup. Gelas kosong tertutup, air sebotol dimasukkan, tidak ada setetes pun yang akan bisa masuk. Keadaan kamu teh cep maneh teh jika gelas ieu kosong nanaonan ditutupan ngaranna teh penutup rezeki. Ngadoa kumaha ge moal dikabulkeun ku Allah. Sebab apa? Tertutup rezeki. Ada 5 orang yang akan menutup rezeki kita. Aya 5 jamin nutupan rezeki orang cek kiai. Tolong diikuti supaya bisa mudah diingat. Dosa ke ibu, dosa ke bapak, dosa ke kakek, dosa ke nenek, dosa ke pasangan. Ibu kalau masih berkata merendahkan suami, tertutup rezeki berkah. Bapak masih mengatakan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati istri, tertutup rezeki berkah. Tinu 5 mana nu aya kenejang cek kiai. Istri hukul kiai. Secepatnya minta maaf. Siap kiai. Gimana dengan yang sudah meninggal? Idza matabnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Shadaqah jariyah au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholih yad'ulah. Mun geus maot putus amal kecuali 3 perkara. Doa anak soleh, ilmu bermanfaat, amal jariyah. Alirkeun jariyah kanu maot, masih kena bisa cek hadis. Kumaha carana? Hiji, nyieun masjid. Sanggup maneh nyieun masjid can? Tidak kiai. Sanggup maneh nyieun tempat wudu masjid? Tidak kiai. Sekarang ganti ku Al-Quran, sebarkan Al-Quran kemana-mana. Baca niat namanya wakaf Al-Quran. Bagi yang sudah meninggal kategorinya wakaf. Kalau masih hidup sedekah Al-Quran. Waktu itu saya wakaf 4 dan 1 sedekah. 4 diniatkan untuk ayah, ibu, kakek, nenek. Sedekah Quran diniatkan untuk istri saya karena masih hidup. Niatnya nawaitu sunnatal waqfi bil qur'ani lillahi ta'ala ala ismi ummi wa ala ismi abi. Begitu selesai wakaf saya berdoa. Singkat doanya, ya Allah, mudah-mudahan putri saya sembuh. 7 hari setelah wakaf saya ditelepon dokter. Saya ke rumah sakit. Dok, saya tidak punya uang untuk membawa anak saya ke Singapura. Berapa hari lagi harapan hidup anak saya? Kita lihat hasil tesnya. Menurut hasil tes Pak Ustadz, ini tidak tertukar, tidak ada kesalahan dan error. Sudah dicek nomor registernya dan cukup mengagetkan hasilnya. Karena menurut hasil tes terakhir, putri Pak Ustadz sembuh 100%. Allah sembuhkan putri saya. Siapa yang menyembuhkan, Bu? Siapa yang ngasih rezeki? Kenapa wakaf Quran bisa begitu hebat? Karena diniatkan buat orang tua kita, ayah kita, ibu kita. Dosa ke ibu, dosa ke bapak. Hati-hati ibu kalau nangis. Begitu ibu nangis gara-gara dibentak anak, anaknya udah jadi insinyur, merasa lebih hebat, mudah membentak ibunya. Mohon maaf, Allah turunkan 70.000 malaikat langsung mengazab si anak. 70.000 malaikat itu mendoakan dengan doanya apa? Ya Allah, miskinkan anak ini seumur hidupnya. Berikan penyakit yang tidak akan pernah sembuh kecuali ibunya memaafkannya. Ada seorang ibu yang datang, Ustaz, anak saya sakit tidak pernah sembuh-sembuh. Sekarang repot seperti ini.
Saya tanya, betul anak ibu pernah membentak ibu? Dia kaget. Bagaimana Ustadz tahu? Saya tidak tahu, Bu. Saya bertanya, betul atau tidak? Betul Ustadz, saya pernah dibentak anak saya. Akhirnya saya bilang, maafkan ya Bu. Begitu saya bimbing dia, mohon maaf. Beberapa waktu kemudian, Ustadz, anak saya sembuh setelah saya maafkan. Banyak hal-hal yang kita tidak tahu, ternyata dosa ke orang tua akan menutup rezeki kita. Bisa sakit tidak sembuh-sembuh. Kenapa? Azab kepada dosa karena ibu dan bapak adalah langsung ditunjukkan di alam dunia. Setuju tidak kalau kita semua maafkan anak-anak? Semua yang hadir yang sudah memiliki anak, keturunan, silakan ikuti doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika anak-anak saya ada yang menyakiti saya dengan perkataan atau perbuatan, saya maafkan, saya ikhlaskan. Jangan berikan azab kepada anak-anak saya karena pernah menyakiti saya. Saya ikhlas, saya ridho. Usap wajahnya, amin. Ibu tidak sadar, detik barusan semua anak ibu yang terbesar sampai terkecil telah dibuka penutup rezeki. Bagaimana dengan yang sudah meninggal? Tidak bisa minta maaf karena sudah terputus. Betul kata kiai saya, bisa bikin masjid, bisa bikin rumah tahfidz, bisa juga dengan wakaf Al-Quran. Ketika saya di Kota Palu, rumah-rumah masuk ke dalam tanah, penghuninya terkubur hidup-hidup. Tidak jauh dari masjid. Masjidnya utuh, tidak ada satu kaca pun yang pecah. Saya tanya waktu kejadian, apa yang terjadi di masjid ini? Di masjid ini sedang ramai anak-anak belajar tahfidz. Terasa Pak gempa? Ada, tapi tidak begitu besar. Makanya lagi majelis taklim seperti ini, hadis riwayat Muslim, malaikat menaungi dengan sayapnya. Tidak ada satu bencana pun yang akan mencelakakan. Luar biasa itu terjadi di Kota Palu. Sebentar lagi mereka datang Ustadz, mereka menghafal. Anak-anak itu kumpul, mereka menghafal Al-Quran. Yang saya nangis adalah Al-Quran yang dipegang oleh mereka ternyata bukan Quran yang bagus seperti ini, tanpa jilid, warnanya coklat, sudah pada sobek. Saya bilang, kenapa Qurannya buruk Pak? Untuk makan saja mereka butuh donatur, bagaimana beli Quran? Inginnya sih saya kasih mereka 200 Quran kalau banyak uangnya, tapi besok harus ke Kalimantan, harus ke Sulawesi, semuanya ongkos sendiri. Saya paling bisa beli 1-2 Quran. Malu-malu juga saya teleponin teman-teman video call, Kang tolong lihat, mereka lagi apa Ustadz? Menghafal Quran. Saya mau beli Al-Quran ke pasar, mau titip gak? Yang saya butuhkan sekitar 200 Al-Quran kata saya. Pak Ustadz, saya lagi gak ada uang, paling 1 Quran, gak apa-apa, sok transfer. Ada teman 10 Quran Ustadz, 20 Al-Quran Ustadz. Dalam waktu 1 jam semuanya dapat Quran satu persatu. Saya masih ingat Bu, satu anak dikasih Quran ini seperti orang dapat hadiah rumah, nangisnya luar biasa. Dek, kenapa nangis? Pak Ustadz, tadi malam saya tahajud. Saya minta ya Allah, saya pengen bisa memahami Al-Quran. Tapi Quran yang saya punya tidak ada terjemahnya, tidak ada tafsir dan temanya. Pagi ini Pak Ustadz datang ke sini ngasih Quran ini buat saya. Makasih Pak Ustadz. Ini bukan dari saya deh. Ini teman saya, diniatkan buat ayahnya almarhum pulang. Tolong doakannya deh. Ya Allah, mudah-mudahan almarhum pulang yang ngasih Quran ini diluaskan di alam kuburnya, diberikan cahaya. Putranya
dimudahkan rezekinya. Amin ya Allah. Pasti. Udah berapa juz, Dek? 29, Ustaz. Gimana kamu menghafal Quran dengan Quran yang sobek? Biasanya kami tukeran, Ustaz. Halaman 20 masih utuh. Masih tuker segitunya. Saya kadang berpikir kemana orang-orang kaya di Indonesia. Diapakan uang? Satu Quran itu bukan hanya kaya, pengangguran aja insya Allah bisa. Mulai sekarang ubah cara berpikir kita. Kita nggak tahu kapan kita meninggal dunia, betul tidak? Kita tidak tahu. Makanya semana-mana saya berdoa ya, mudah-mudahan putranya Bapak Ridwan Kamil diselamatkan Allah. Allah itu maha tahu, kita tidak tahu. Ya, barangkali saja memang sudah ke pinggir tapi tidak ada akses atau gimana, belum bisa ngasih kabar, kita nggak tahu. Tapi tetap kita berharap mudah-mudahan Allah menyelamatkan. Tidak ada yang bisa menolak takdir, Bu. Siapapun kita. Mara Ibrahim ibnu Adham bisuki Basrah. Fajtama'a ilaihi nas faqalu lahu ya Aba Ishaq ma lana nad'u fala yustajabu lana limadza qal li anna qulubakum qad matat bi asrati asya. Araftumullah ta'ala wa lam tu'adu haqqah. Alimtum annakum tuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah. Qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bi. Akaltum nikmatallah wa lam tu'adu syukraha. Qultum inna syaitan adukum wa wafaqtum. Qultum innal jannata haqqun wa lam tastaidu laha. Qultum innan naru haqqun wa lam tahribu minha. Qultum innal mauta haqqun wa lam tastaidu lahu. Idza intabahtum minan naum sataqultum bi ujubin nas wa nasaitum bi ujubikum wa dafantum mautakum wa lam ta'tabiru bihi. Artinya apa, Ustaz? Ibrahim bin Adham pergi ke pasar Basrah. Berkumpul jemaah mendengarkan dakwahnya. Ada yang bertanya, dijawab oleh Ibrahim bin Adham. Jawabannya, solusi masalah umat Islam di masa kini. Apa pertanyaannya? Limaza du'auna la yustajab. Kenapa doa tidak dikabulkan? Hanya terjadi di zaman sekarang sejak Nabi Adam diciptakan. Sedunia umat Islam kompak. Doanya bareng, Pak. Masalahnya sama. COVID-19. Umat Islam di seluruh dunia, Rusia, Amerika, Australia, Afrika, Indonesia, Malaysia. Ya Allah, hilangkan COVID-19 di muka bumi. Uniknya apa? Tidak ada satu doa pun yang dikabulkan. Kenapa? Karena kematian akibat COVID sekarang masih ada. Seandainya satu orang saja di Afrika sama Allah dikabulkan, hilang tuh COVID. Sekarang masih ada. Siapa yang berdoa di depan multajam dikabulkan. Siapa yang berdoa di depan Hajar Aswad dikabulkan. Siapa yang berdoa di depan Ka'bah dikabulkan. Siapa yang berdoa di Masjid Nabawi dikabulkan. Siapa yang berdoa di Masjidil Aqsa dikabulkan. Siapa yang berdoa di masjid setelah sholat berjamaah dikabulkan. Siapa yang selesai tahajud dikabulkan. Siapa yang sholat Jumat lalu berdoa dikabulkan. Karena itu tempat dan waktu mustajab. Miliaran yang berdoa di waktu itu, tidak ada satupun yang dikabulkan. Limaza? Dijawab oleh Ibrahim bin Adham, li anna qulubakum qad matat bi asrati asya. Penyebab doa tidak dikabulkan karena kalian berdoa, hati kalian dicatat Allah, hati yang mati. Penyebab hati mati, araftumullah ta'ala walam tu'adu haqqah. Kenal Allah, tidak tunaikan hak Allah. Alimtum annakum tuhibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah. Cinta Rasul, tidak mau mencontoh sunnahnya. Qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bi. Sering baca Quran, tidak mau mengamalkannya. Akaltum nikmat Allah wa lam tu'adu syukraha. Sering makan nikmat Allah, tidak mau mensyukurinya. Qultum inna syaitan adukum wa wafaqtumu. Kau katakan setan musuh, tiap hari sepakat dengannya. Qultum innal jannata haqqun wa lam tastaidu laha. Kau katakan surga benar, tapi kau tidak mau mengejarnya.
Qultum inna naru haqqun walam tahribu minha. Kau katakan neraka benar tapi tidak mau lari darinya. Qultum innal mauta haqqun walam tastaidu lahu. Kau katakan mati teh pasti tapi tidak mempersiapkan bekalnya. Bangun tidur ingat dosa orang, lupa dosa sendiri. Sering kau makamkan jenazah tetanggamu yang baru meninggal, tapi lupa dapat gilirannya. Saya masih ingat nasihat kiai saya, cek inung bapak teh di alam barzah teh kerceri. Bisa jadi dia lagi disiksa di alam barzahnya, hentikan siksanya. Buatlah masjid atas namanya. Jika tidak sanggup, wakaf Al-Quran. Niatnya nawaitu sunnatal waqfi bil Qur'ani lillahi ta'ala ala ismi ummi wa abi. Itulah yang akan membuka rezeki kita, Bu. Begitu kita ngasih hadiah terbaik buat orang tua yang sudah meninggal, yaitu dengan wakaf Al-Quran. Karena dalam hadis riwayat Ahmad tadi jelas masih bisa nyambung adalah dengan sedekah jariyah. Buat yang masih hidup boleh ibu namanya sedekah Quran untuk yang masih hidup anaknya. Kemarin ada ibu-ibu, Ustadz anak saya lagi melamar di BUMN, mudah-mudahan diterima. Alhamdulillah dapat kabar terbaik, diterima. Ada anaknya yang mohon maaf Ustadz masih ingat sama ibu, ini Bu Anti yang dulu dengan Neng itu ya? Iya Neng Dewi. Jadi dia wakaf Quran, dia tuh pengennya apa? Anaknya dapat jodoh. Karena putrinya udah 31 umurnya, semua yang datang melamar ditolak. Pernah anak kiai pesantren besar ditolak, anak konglomerat ditolak. Bingung ibu teh, si Neng teh hayang naon? Keun Bu nyungkeun ke Allah. Allah yang kasih jodoh. Begitu dia wakaf, saya niat untuk putri saya Neng Dewi, ya Allah berikan jodoh terbaik. Kemarin udah 3 minggu dari kasus itu, ketemu lagi. Kumaha Bu si Neng teh? 5 dinten ngamari Ustad. Aya nu ngalamar, si Neng na teh daekeun. Oktober nikah, alhamdulillah. Siapa yang kasih jodoh? Inilah kegiatan saya sehari-hari, Pak. Jadi di Bandung saja sudah ada 100 rumah tahfidz yang siap menerima sumbangan Al-Quran. Ibu kalau ada yang mau ikut partisipasi, Al-Quran yang diberikan adalah Al-Quran ini. Jadi ini memang Quran yang dirancang untuk mencetak para hafiz. Di dalamnya ada 8 kotak warna. Memang dirancang 8 tahun hafiz 30 juz. Aturannya 1 sholat 1 warna. Kalau bisa 2 warna itu 4 tahun. Jadi dahsyat ya. Kalau Anda tidak bisa menghafal Quran, hadiahkan Quran untuk mereka dan niatkan buat orang tua Anda ataupun buat anak-anak Anda dengan niat sedekah Quran. Niatnya seperti apa? Nawaitu sunnatal waqfi bil Qur'ani lillahi ta'ala ala ismi ummi wa ala ismi abi. Selesai wakaf nanti baca doa masing-masing. Boleh doa kesembuhan, boleh doa kesuksesan, soal usaha dilancarkan ataupun anaknya yang ingin dapat keturunan karena sudah bertahun-tahun tidak dikasih keturunan. Ada juga Bu contohnya yang alhamdulillah Allah kasih keturunan. Maaf jika tidak keberatan, kita semuanya baca niat. Prakteknya terserah Anda, bisa kapan saja. Nanti akan ada nomor WA saya. Nanti di nomor WA tersebut Ibu kirimkan nama-namanya. Saya Ustadz mau rencana nyumbang 5 Quran. Buat siapa? Almarhumah ibu saya. Tulis, kirim ke WA saya. Paham ya Bu ya? Ayah saya ini, ibu saya ini, kemudian kakek saya. Boleh, semuanya mungkin bisa berdiri 2 menit saja. Kita baca niat. Ini salah satu praktek islahul amali, bersihkan amal kita. Mungkin ya ada yang sudah sering di Mekah wakaf Quran udah biasa, ataupun juga baru
ini adalah pengalaman yang insya Allah bisa menjadi awal terbukanya keberkahan rezeki. Silakan Anda berniat, prakteknya boleh kapan saja. Mudah-mudahan bisa menjadi solusi masalah Anda. Ikuti kata-kata saya, karena layaknya zakat fitrah harus dibaca niatnya, penerimanya juga seperti itu, dijawab kabulnya, dan harus jelas ini Quran buat siapa. Kan zakat fitrah juga sama, buat siapa ini zakat fitrah itu, untuk anak, istri atau apa. Ikuti saja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatal waqfi bil Quran lillahi ta'ala ala ismi. Saya berniat jika ada rezekinya insyaallah wakaf Al-Quran karena Allah, atas nama ayah, ibu, kakek, nenek, kedua mertua, pasangan saya, anak-anak saya. Usap wajahnya. Silakan Anda angkat tangan. Ini momen terbaik. Anda boleh berdoa minta kesembuhan langsung. Pada poin saja, sembuhkan sakit saya ya Allah. Boleh Anda katakan sakitnya apa? Saya pernah praktekkan, sembuhkan stroke saya ya Allah. Dalam waktu 24 jam stroke saya sembuh total, alhamdulillah. Silakan Anda berdoa juga boleh untuk pasangan Anda ataupun anak Anda. Usap wajahnya. Insya Allah bagi Anda yang menitipkan Al-Quran, Al-Qurannya akan saya sebarkan ke rumah-rumah tahfidz Yayasan Yatim Piatu. Saya doakan mudah-mudahan menjadi awal keberkahan rezeki Anda sekeluarga. Persilakan duduk kembali. Baik, asisten saya ya, Bapak Rendi yang ada di pintu keluar sebelah sana. Bagi ibu yang mau titip Al-Quran, tanya saja nomor WA-nya, Anda data ya, jumlahnya berapa, bisanya kapan. Ustadz, saya mungkin bulan depan aja, nggak apa-apa. Saya mungkin 3 bulan lagi wakafnya, nggak apa-apa. Kan niat udah dibaca, tinggal praktek sesuai kesanggupan jika ada rezekinya. Berapa Pak Ustadz harga Al-Qurannya? Satu Al-Quran ini untuk satu nama Rp180.000. Sekali lagi Bu, Al-Qurannya tidak dibawa ya Bu ya. Al-Qurannya kita kasih ke rumah-rumah tahfidz atau yayasan yatim piatu. Tapi ada kebijakan dari penerbit, bagi yang membayarnya besok transfer ataupun cash hari ini, itu ada potongan 30.000. Jadi berapa Bu? 150. Jadi ibu bisa menghitung, saya sanggup kok 10 juga. Ya sudah, tinggal diniatkan. Tadi sudah kan, tinggal ditanya saja 10 nama siapa, juga dengan transfernya besok. Kalau kapan saja ya berarti harganya tanpa potongan atau tanpa diambil diskon dari penerbit. Ya saya cuma menyampaikan saja dari penerbitnya seperti itu. Ibu bapak, ayo kita berdoa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa nazata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina